Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dalam situasi saat ini. Ya, pemirsa, stunting telah menjadi salah satu isu nasional yang mendapat perhatian serius dari pemerintah. Meskipun angka stunting di Bali dapat dikatakan lebih rendah dari nasional, bukan berarti upaya penanganan dan pencegahan stunting di Bali berhenti begitu saja. Pencegahan dan penanganan stunting tidak bisa hanya menjadi PR pemerintah saja. Perlu sinergitas dan kerjasama semua pihak, termasuk di dalamnya masyarakat hingga tingkat keluarga, untuk bersama-sama berupaya menurunkan angka stunting hingga ke titik nol. Nah, memperingati Hari Keluarga Nasional pada tanggal 29 Juni nanti, Harganas tentunya diperingati untuk mengingatkan kepada kita, kepada seluruh masyarakat Indonesia akan pentingnya keluarga sebagai kekuatan untuk membangun bangsa dan negara. Bahkan BKKBN pun memilih tema Ayo Cegah Stunting Agar Keluarga Bebas Stunting sebagai tema Hari Keluarga Nasional 2022. Peran keluarga dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Bali menjadi topik kita pada dialog sore hari ini. Tentunya sudah hadir beberapa narasumber saya yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada sore hari ini. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Ibu Putri Koster selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali. Om Swastiastu, Ibu. Om Swastiastu, Made. Apa kabarnya, Ibu? Sehat. Terlihat sehat, Bu. Baik pagi, sore. Sekarang dialog, ntar malam bisa ngibing nih di pekan Pesta Kesenian Bali. Iya. Kan di depan apa rahasianya, Bu? Enggak, di depan masyarakat kita harus tampil sehat lah. Kalau yang tampil sakit-sakitan nanti masyarakat ikut endok dia. Ya, makanya harus sehat. Ya, tentunya dipersiapkan dari rumah. Ya, jaga pola makan, jaga pola istirahatnya, minum vitamin sehingga ketika ibu berkegiatan ya fit. Oke, baik. Ini harus tetap sehat ya, Bu ya? Harus, semua dari kita. Bahkan harus. dalam sakit pun Ibu memberikan motivasi kepada masyarakat untuk tetap sehat ya, Bu ya? Iya. Baik, Ibu Putri, terima kasih sudah hadir. Iya, sama-sama, Made. Bu, bajunya keren, Bu. Oh iya. Ini Ibu selalu harus dapat tugas ngendorse ini karya-karya dari para desainer muda Bali untuk kain-kain tenun tradisional kita, kan? Iya, begitulah. Ini jadi ambasador IKM UMKM Bali kayaknya. Selain pendidikan yang lainnya ya. Dapat tugas tambahan. Sekali lagi Ibu, terima kasih. Nanti kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana sih sebenarnya peran keluarga dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Bali ini. Dan yang pada sore hari ini tentunya sudah hadir saya sampai gelagapan deh ya. Tumben-tumbennya ketemu sama perempuan-perempuan yang luar biasa nih ya. Ada Dr. Nilo Gede Sukardiase, beliau adalah Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali. Om Swastiastu, Bu Lode. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Wah, terima kasih ya. Ini pertemuan kita keberapa kali ini ya sama Ibu Lode ya semenjak dilantik 11 Oktober 2021. Saya masih ingat tuh loh. Mestinya sama jamnya juga hafal. Terima kasih Bu ya. Sudah hadir dan yang pastinya ini 11-12 dengan saya, Bu. Usianya masih 11-12 sama saya nih ya. Ada Kadek Marcel Bagia Sedana. Namanya juga mirip ya. Duta Genre Provinsi Bali tahun 2021. Panggilannya Marcel ya. Om Swastiastu, Marcel. Apa kabarnya Marcel? Tentunya baik dan luar biasa. Sebagai remaja tentunya harus semangat nih. Wah, kan lain jawabannya. Kita orang tua jadi senang begitu kan anak muda kita sehat. Kita sebagai remaja ya. Seumuran. Ini omnya remaja. Ya remaja sama mantan remaja nih jadinya. Oke, baik. Luar biasa sekali. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana peran keluarga dalam pencegahan dan percepatan stunting di Bali tentunya. Di awal Bu Putri, di awal Made kan sempat mengatakan bahwa wah ini menjadi apa ya, berita yang menggembirakan ataukah jangan jadi jumawa ya Bu ya, meskipun angka stunting di Bali dikatakan lebih rendah dari nasional ya Bu. Termasuk paling kecil ya Bu. Paling kecil di Indonesia ya Bu ya. Indonesia. Ini kalau boleh bertepuk tangan boleh dong bertepuk tangan. Oke, baik. Tapi tidak boleh lengah ya Bu. Enggak boleh. Ya, tetap saja kita menurut Ibu sih karena niki program nasional itu ya kita bergerak bersama-sama tetapi sesuai dengan kebutuhan. Yang paling penting itu adalah mengingatkan masyarakat. Seperti sekarang Niki, lewat sosialisasi, ingatkan masyarakat
ada satu penyakit yang diderita anak kita nanti yang namanya stunting, bahwa kita harus waspada, bahwa kita harus menjaga anak-anak kita, karena anak-anak kita adalah masa depan bangsa, kan seperti ini kan. Makanya harus diedukasi masyarakat. Jadi kita tidak tinggal diam, tetap saja. Misalnya angka stunting di provinsi mana paling tinggi, mungkin penanganan secara langsung turun ke lapangan itu lebih dibandingkan dengan sosialisasi. Kalau kita imbang, sosialisasinya iya, turun ke lapangan dengan memberikan asupan makanan yang sehat iya, penanganan terhadap anak-anak muda kita yang akan melangsungkan pernikahan iya, seperti itu. Jadi segala sesuatunya mesti diantisipasi, karena kita di samping menurunkan, mencegah juga supaya tidak nanti menambah angka stunting. Misalnya kalau kita lalai, kita diem, PKK tidak bergerak, BKKBN diem, anak-anak muda juga tidak ngerti. Nah, dari angka terkecil nanti bisa kita tambah besar angkanya, kan begitu. Jadi paling kecil pun kalau bisa nolkan dia, kan Kentan. Lebih baik kita cegah. Kemudian yang sudah terlanjur, bagaimana kita bisa menolkan angka stunting itu. Berarti ada upaya-upaya yang dilakukan juga dari tim penggerak PKK, Ibu? Kalau PKK begitu. Jadi Ibu kan punya kegiatan untuk mewujudkan program-program Ibu mencapai visinya PKK. Itu kan Ibu melakukan 2 kegiatan, kegiatan sosialisasi dan aksi sosial. Sosialisasi Ibu rutin, jadi keliling di media elektronik dan media cetak juga. Ibu hadir di Bali TV, Ibu hadir di televisi, Ibu hadir di radio-radio, gitu. Ibu menyuarakan bersama tim penggerak PKK Provinsi kerjasama dengan Kabupaten betapa kita penting untuk mencegah stunting, betapa sangat penting untuk menurunkan angka stunting. Karena yang tersasar nanti menderita stunting itu anak muda kita, masa depan bangsa kita, kan begitu. Jadi cegah dari sekarang. Cegah dari sekarang. Betul. Baik, Ibu, kita rehat dulu karena ini waktunya kita juga cukup lama nanti di segmen berikutnya. Bagaimana peran keluarga dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Bali. Pemirsa, nanti di segmen berikutnya silakan Anda yang ingin berpartisipasi boleh menghubungi kami di 0361894800 dan juga di 0361894841. Nah, ini ada kabar gembira lagi nih bagi penelpon yang masuk ke sini, karena 3 penelpon pertama akan mendapat door prize. Wah, door prize-nya apa? Boleh saya sebutkan, Bu Lode? Iya. Ada voucher pulsa loh, masing-masing Rp100.000 bagi Anda. Wah. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami dalam dialog khusus pada hari ini, bagaimana peran keluarga dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Bali. Nah, silakan nanti lain akan kami buka di 0361894800 dan juga di 0361894841. Bagi Anda yang beruntung masuk ke sini kemudian berinteraksi bersama kami, ada hadiah, ada door prize nantinya ya Ibu ya. Akan menanti Anda. 3 penelpon pertama akan mendapatkan door prize voucher pulsa Rp100.000. Asik. Waduh, ini sudah mulai bersiap-siap nih untuk menelpon. Oke, baik Bu Putri, begitu ada 2 yang dilakukan dari tim penggerak PKK, sosialisasi dan aksi sosial ini sendiri. Sehingga apa yang saya katakan di awal ini sendiri, walaupun angka stunting terkecil di Indonesia, terendah di Indonesia, itu bukan berarti kita harus abai terhadap itu. Harus ada upaya untuk titik nol itu sendiri, pencapaian titik nol itu sendiri. Nah, berarti ini bahaya sekali stunting itu sendiri, Bu. Iya, terkait dengan masa depan bangsa ini. Baik. Ya, coba bayangkan, 1 dari 4 anak itu berpotensi stunting. 1 dari 4 anak loh, 24% di Indonesia. Nah, nanti kalau anak-anak masa depan kita 25 tahun kemudian, itu kan akan kecil sekali angka untuk kita mendapatkan anak-anak yang sesuai harapan dari visinya PKK. Anak-anak kita itu mesti
sehat, kemudian cerdas, dia berdaya guna, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur untuk Indonesia maju. Nah, sekarang 1 dari 4 sudah seperti itu kan, ya bagaimana masa depan bangsa kita? Kan akan semakin sedikit kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang tangguh di masa depan, karena lebih banyak sakit mereka. Itu makanya tidak hanya stunting, tetapi juga kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa diderita oleh anak-anak kita di masa pertumbuhannya. Karena ini akan menyangkut masa depan, kita mesti serius, fokus dan memulainya dari sekarang. Jangan sampai kita terlambat itu. Ya karena menyangkut generasi masa depan ini, itu. Sampai seluruh jajaran pemerintah pun harus bekerja sama untuk menuntaskan stunting. Betul, ini menjadi, kalau tidak dianggap penting oleh negara kita, tidak akan mungkin menjadi program nasional, begitu kan? Ya bisa saja, misalnya sektoral di daerah-daerah, begitu daerah yang mengantisipasi, tetapi ini secara nasional, nah itu mestinya kita harus ikut bergerak bersama, walaupun ya yang membuat hati kita lega Bali paling kecil, tetapi paling kecil pun kalau bisa tetap kita menanggulangi, mengantisipasi, mencegah supaya tidak muncul angka-angka yang lebih tinggi dan terus meninggi nantinya kalau kita diam. Nah, misalnya saja kemarin di awal-awal sebelum pandemi itu yang tercatat stuntingnya tinggi Kabupaten Gianyar, Buleleng. Nah sekarang bisa turun lalu pindah ke kabupaten yang lain, kan begitu. Ini kayak menular nih. Ya kayaknya seperti itu, karena misalnya kalau disebutnya Gianyar dan Buleleng, mereka udah ngeh. Nah, seluruh komponen masyarakat dengan jajaran pemerintah sudah melakukan tindakan-tindakan. Tetapi yang lain nggak boleh diam. Akhirnya apa? Buleleng dan Gianyar turun ke Karangasem, ke Bangli, ke Jemberana, seperti itu kan. Nah makanya sekarang harus kita gebrak bersama, kita ingatkan bersama, baik yang di daerahnya masih tinggi ataupun yang stuntingnya kecil. Ini untuk di Provinsi Bali, ya tetap ada yang tugasnya sekarang menurunkan angka itu, ada yang tugasnya mencegah meningkatnya angka stunting, kan seperti ini kan. Baik, saya ke Bu Lode. Bu Lode, dari penjelasan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali ini, dampak stunting ini cukup besar ya Bu ya? Dan sebenarnya apa sih penyebab dari stunting itu sendiri, Bu Lode? Kalau kita lihat penyebabnya kan banyak, multifaktor. Karena faktor multifaktor, jadi banyak penyebab, terusnya banyak pihak yang harus mengintervensi. Itu sederhananya seperti itu. Jadi ada faktor sensitif namanya, ya faktor sensitif seperti kemiskinan, ya, kemudian sanitasi yang buruk, pendidikan yang rendah, air bersih yang kurang, kemudian pola asuh yang salah. Nah itu yang faktor sensitif. Siapa yang mengintervensi, tentunya masing-masing peran di situ. Jadi kita harus baper, katanya. Baper tuh bagi peran. Kirain bawa perasaan, tapi bagi peran. Bagi peran ya. Kemudian kalau yang spesifik itu sudah dia jadi stunting, nah itu kesehatan yang mengintervensi, harus diapakan. Kalau kita tahu dampak stunting bukan hanya pendek, tapi dia akan gangguan perkembangan otak. Pendek dalam artian apa? Dalam artian dia tidak tinggi badannya, tidak sesuai dengan seusia. Berarti saya stunting dong, Bu? Oh, yang pendek belum tentu stunting. Betul. Tapi stunting pasti pendek. Oh, gitu. Karena di situ akan ada dia bodoh ya. Kemudian itu dia bodoh itu pendek akalnya. Ya, mudah sakit, gitu, mudah sakit. Nanti dia kalah bersaing, tidak produktif dia. Seperti Bu Ketua tadi bilang, kalau bonus demografinya kita tidak garap, betul. Ya, nanti kualitas untuk generasi emas di 2045 tidak bisa kita capai. Itu. Berarti ada hal-hal yang penyebab yang harus diketahui ya, penyebab dari stunting itu sendiri ya Bu ya. Baik, nah kalau kita sudah tahu nih penyebabnya sehingga sudah barang tentu stunting ini bisa kita hindari dong Bu? Bisa. Dengan jalan? Dengan jalan yang pertama kita melengkapi nutrisi daripada ibu hamil itu. Siapa nanti yang hamil? Nah kita harus cegah dari remaja. Dari hulu. Kenapa nggak remajanya nolak ke saya Bu?
Jadi siapkan. Kalau remaja ke situ, sini ke daluarsa. Kita siapkan pabriknya. Oke, ya, baik. Untuk menghasilkan produk yang jadi bagus. Pencegahan bisa dilakukan dari hulu. Awal. Dari hulu. Jadi siapkan pasangan usia subur ini yang menjadi calon pengantin, yaitu kita harus screening. Jadi kita harus screening 3 bulan sebelum menikah. Yaitu status gizi dan HB-nya. Status gizi itu gampang, tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas, sama periksa HB murah. Jadi ya, jadi sementara masyarakat kan mikirnya prewed saja, Bu. Ya. Bukan prekonsepsinya. Ya, betul. Itu yang dipikirin. Jadi kalau prewed itu hanya untuk 1 hari, kalau prekonsepsi itu untuk 2 generasi selanjutnya. Betul. Itu harus kita tanamkan, karena pada intinya kita semua harus berkonvergensi, berkolaborasi, kemudian terus-menerus berkelanjutan dan berkualitas. Itu intinya, kita semua super tim ini, termasuk media. Berarti ada program dari BKKBN khususnya wilayah Bali ini dalam upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Bali, Bu? Ada. Kita banyak kegiatan. Yang pertama kita kan harus membentuk tim dulu. Tim percepatan penurunan stunting. Mulai di setiap dari provinsi pusat, sudah ada ya? Dari pusat sampai ke desa. Kalau di provinsi itu wakil gubernur, kemudian kabupaten wakil bupati, kemudian Pak Camat. Nah, yang di lini lapangan ini adalah Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, ketuanya. Karena beliau punya keluarga-keluarga di bawah. Nah, anggotanya itu namanya TPK, Tim Pendamping Keluarga, yang akan mendampingi keluarga-keluarga yang berisiko, baik berisiko dari faktor sensitifnya maupun dari spesifiknya. Jadi TPK ini luar biasa. Terdiri dari Ibu PKK, kader PKK, kemudian bidan, yang kedua adalah penyuluh KB. Nah, sudah klop ini. Dia akan memfasilitasi, memberikan penyuluhan, kemudian memfasilitasi harus dirujuk kemana, kemudian memfasilitasi bantuan sosial agar tepat sasaran. Ya, sasaran. Jadi kalau ada dari sosial memberikan bantuan kepada PKH Keluarga Harapan, benar nggak sudah dimakan sama ibu hamilnya? Jangan sampai yang lain cuma dibagi-bagi, ini diserahkan, tapi ibu hamilnya tetap dia gizinya kurang, karena yang mengkonsumsi bantuannya itu yang lain gitu, nggak tepat sasaran. Nah, jadi TPK inilah yang akan dari penjelasan Bu Lode kan saya mengetahui ini tim penggerak PKK seperti yang disampaikan Ibu Putri ini ada 2 kegiatan, sosialisasi dan aksi sosial. Aksi sosial itu selalu menyasar lansia, kemudian ibu hamil, ibu hamil. Seperti itu, Ibu. Kan ada hal yang tidak, penyebab dari stunting ini tidak jauh dari sanitasi, pola asuh, kemudian dalam keluarga. Kan kita tahu ini PKK sangat dekat dengan yang namanya keluarga, Ibu ya. Nah, mungkin Ibu bisa menjelaskan apa yang harus dilakukan PKK di lingkungan, Bu, dalam upaya pencegahan ini stunting, Ibu kan aksi sosial dan sosialisasi. Ketika Ibu aksi sosial, Ibu turun membawa bantuan. Itu yang kita sasar. Misalnya di satu desa nih, Ibu datang ke 50 keluarga. 50 itu terdiri dari ada lansianya. Karena Ibu ingin sekali Ibu turun, semua lintas usia dapat Ibu sasar. Jadi balita, kemudian ibu hamil, kemudian kalau bapak menghamili nggak dapat, ibu hamil aja. Terus kemudian difabel, kemudian ada apa lagi ya? Itu ada 5 tuh. Nah itu. Jadi semua itu. Jadi saat ibu aksi sosial itulah kemudian ibu juga menyampaikan di depan ibu hamil, ibu bilang, itu kader PKK juga hadir di situ. Ibu selalu bilang, stunting itu tidak hanya ketika janin itu udah ada di dalam rahim, tetapi perilaku dari remaja, waktu masih remaja. Nah, kita tahu nih anak-anak kita sekarang nih akan rentan karena apa? Satu, pola istirahatnya kita tahu karena terganggu oleh gadget gitu kan. Malam dipakai siang, siang dipakai malam. Nah, itu menyebabkan apa? Nanti anemia akut. Nah, tahulah kalau ada anemia akut, uyang-uyangan, sudah tekanan darah rendah dan lain sebagainya. Begitu. Kemudian anak-anak kita sekarang secara fisik lebih pasif. Jadi, kalau dulu kita bergerak kan, sekarang hanya bisa jarinya yang lebih kuat nih, jempolnya ya. Daripada lengannya gitu kan. Itu. Kemudian lalu ketika nikah tidak di screening seperti itu, apakah sehat atau tidak gitu kan, lalu perlu disehatkan. Nah kemudian
banyak yang misalnya ada yang obesitas karena anak-anak kita sekarang suka menikmati yang fast food, yang berlemak-lemak dan lain sebagainya, sehingga ketika akan menikah itu harus menguruskan badan. Anak atau ada anak yang udah kurus pun supaya lebih langsing, jadi minum obat-obat pelangsing yang kita tidak tahu juga dampaknya. Lebih banyaknya kayaknya itu kena ke lambung, nah gitu kan, lambung. Jadi masih muda itu udah asam lambungnya tinggi. Nah akhirnya Napi ketika menikah pada posisi yang kondisinya nggak bagus. Nah itu tidak dicek and recheck, lebih serius datang ke salon untuk dandan prewed, nah gitu kan. Iya, akhirnya stres. Ketika hamil itu kondisinya kan mengenaskan, jadi ibunya udah kondisinya nggak bagus kesehatannya, ditambah ada janin, nah tidak diurus dengan baik, itu ibu akan kekurangan energi kronis itu. Singkatannya apa? KEK ya, KEK itu ya. Nah nikah. Jadi ibu yang menderita seperti itulah nanti anak yang lahir berpotensi dia stunting karena memang sudah ibunya udah lemes, nggak bertenaga, nggak sehat. Janinnya juga nggak diurus dengan baik, karena kalau menyehatkan harus menyehatkan dua-duanya, artinya ibunya dulu, kemudian akan berdampak ke janin yang ada dalam kandungan. Begitu lahir juga, nah ibunya udah lemas melahirkan, jauh dari keluarga, akhirnya putranya nggak terurus, jadi 1000 harinya tidak dapat perlakuan yang bagus. Nah di situ sudah, nah awalnya barangkali akan kekurangan gizi, kekurangan gizi buruk lama-lama begitu, mengganggu perkembangan fisik, mengganggu perkembangan mental, pertumbuhan otak enggak gitu. Jadi, nah kalau secara fisiknya, Madi, kalau dilihat, Ibu pernah melihat anak kita yang menderita stunting, kalau dia berusia 5 tahun, dia seperti anak yang umur 1 tahun, begitu. Jadi itu juga akan bukan kita tidak bersyukur karunia Tuhan, tetapi anak begitu kan karena kelalaian kita, itu kan beda lagi kalau anak itu lahirnya barangkali cacat atau seperti apa gitu. Jadi kita mesti cara kita bersyukur ya harus rawat diri sebelumnya, sebelum menikah, dan rawat janin saat hamil, rawat baby saat kita sudah melahirkan. Jadi apa ya, kalau sekarang ini situasi sekarang ini kita suka lebih asik-asik begitu, sehingga ya yang penting anak udah nyusuk belum, anak udah makan belum gitu, tapi nggak terpikirkan yang sehat. Nah itulah ketika ibu turun, ibu selalu mencari tahu itu dari dinas kesehatan, kira-kira apa nih untuk anak yang menderita stunting apa. Ibu turun bawa susu, ibu hamilnya ibu bawa beras, ibu bawa telur. Itu sekarang juga masih ibu ingin mendapat masukan dari instansi yang terkait dengan urusan gizi, apa yang sebaiknya PKK lakukan ketika turun ke masyarakat, ketika bertemu dengan ibu hamil misalnya gitu kan. Itu kadang ibu hamil yang juga usianya masih sangat muda, alat-alat reproduksinya belum siap untuk itu juga berpotensi. Ada yang usianya masih sekitar 15 tahun, 16 tahun gitu. Ibu berharap ke depan di Bali itu sudah lebih tercerdaskan anak-anak kita. Jadi siapkan diri dulu, kemudian menikahlah kalau usia di atas 20. Jadi secara fisik dan mental itu kita sudah siap. Karena menikah bukan urusan 2 orang, nanti itu urusan 2 keluarga, dan itu urusan masa depan anak-anak kita. Baik Ibu, si Marcel pasti bertanya-tanya, ini kapan saya ditanya ya? Nanti ada porsinya Marcel. Siap. Kasih kesempatan mak-mak kita dulu ya. Yang muda kalah. Kita jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Baik, kita masih dalam dialog khusus pada sore hari ini, bagaimana peran keluarga dalam pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Bali. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami dan mendapatkan door prize. Nah, ini kesempatan Anda untuk mendapatkan door prize, voucher pulsa ada Rp100.000 bagi 3 penelpon pertama. Tentunya di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401.
ini baru porsi kita, Marcel ya. Kita silakan. Emak akan mendengarkan. Emaknya akan mendengarkan. Marcel, dari tadi kan kita mendengarkan penjelasan dari Ibu Lode, kemudian tim penggerak PKK Provinsi Bali, Bunda Putri. Nah, ini kan ada yang disebutkan bahwa dari penjelasan Ibu tidak hanya calon pasangan, calon atau calon pengantin saja yang harus mempersiapkan diri untuk pencegahan stunting, tetapi juga harus dimulai sejak masa-masa remaja seperti kita, seperti itu. Langsung melihat saya, Kitanya yakin ke situ. kan saya belum. Nah, ini pendapat Marcel ini terhadap apa yang disampaikan tadi itu seperti apa? Marcel sebagai duta genre Provinsi Bali ini. Ya memang benar kalau misalnya tidak hanya Captin aja yang harus mempersiapkan diri sebelum agar anaknya Captin calon pengantin. Singkatnya calon pengantin. Gitu. Genre juga tanyain apa genre? Tahu itu generasi berencana. Ya pemirsa kan belum tahu semua. Iya, genre itu generasi berencana. Jadi Captin itu calon pengantin. Bukan minuman ya. Beda lagi itu. Nah, jadi memang tidak hanya Captin aja yang harus mempersiapkan kehidupan mereka di kehidupan berkeluarga agar bisa mencegah anak stunting, tapi memang dari kehidupan remaja kita. Dan kita tidak boleh menutup mata bahwasannya masa remaja adalah masa sebelum masuk ke kehidupan berkeluarga. Jadi memang di kehidupan remaja ini menjadi kehidupan yang sangat penting untuk kita bisa memenuhi gizi kita dengan baik. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah gimana caranya nih untuk bisa memenuhi gizi kita dengan baik. Salah satunya adalah dengan mengimplementasikan pedoman gizi seimbang. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, sebenarnya sekarang itu udah nggak ada lagi yang namanya 4 sehat 5 sempurna. Jadi udah diganti dengan yang namanya pedoman gizi seimbang. Nah, pedoman gizi seimbang ini menitik beratkan pada konsumsi makanan yang beragam dan jumlahnya sesuai kebutuhan. Kemudian pola hidup sehat seperti kata Ibu Putri tadi, bahwa sekarang remaja suka banget begadang, kemudian juga mainnya cuma gadget doang, main game sampai larut malam. Nah, itu kita harus perhatikan bahwa kita tetap harus melaksanakan pola hidup sehat. Kemudian ada aktivitas fisik, olahraga. Remaja-remaja sekarang sangat jarang olahraga, mainnya gadget doang. Di kamar ya? Iya, benar. Dan yang terakhir adalah memantau berat badan seperti kata Ibu Rude tadi, bahwa kita emang harus tetap memantau berat badan dan juga tinggi badan agar kita punya tubuh yang normal atau IMT yang normal. Seperti itu, Bli. Berarti apa yang Marcel lakukan bersama teman-teman di genre provinsi ini sendiri terhadap upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Provinsi Bali ini? Oke, kalau misalnya kita bicara tentang apa yang sudah kita lakukan antara Marcel pribadi atau dengan Forum Genre Provinsi Bali ataupun Forum Genre di Kabupaten, tentunya sudah banyak dan mungkin kalau misalnya dijabarkan satu-satu akan memakan waktu yang lama. Nah, mungkin ada artinya undang lagi nanti. boleh. Karena sekarang kan ini udah zaman digitalisasi ya, dan kita sebagai seorang remaja tentunya juga harus masuk di dalamnya. Jadi Forum Genre pun juga masuk di era digitalisasi. Jadi kita sering banget ngadain yang namanya webinar. Dan kemarin di tahun kemarin di Oktober itu pas hari peringatan Sumpah Pemuda, kita Forum Genre Provinsi Bali mengadakan webinar namanya Genre Level Up Webinar. Nah, waktu kemarin 2021 kan angka stunting tinggi dan juga kasus pernikahan dini pun juga tinggi karena masa pandemi COVID-19 banyak remaja yang memilih, aduh males banget nih buat sekolah, lebih baik nikah aja. Nah, jadi juga salah satu dampak dan angka stunting pun kemarin meningkat dikit. Nah, itulah menjadi alasan kami mengadakan webinar tersebut dengan mengambil tema yaitu stunting sebagai implikasi pernikahan dini di masa pandemi. Oh, mungkin karena ada lagunya. Masa pandemi itu kan pas pernikahan dini. Iya, tapi banyak juga pernikahan ditu. Ini dan itu. Sudah serius bercanda lagi. Ya, biar nggak tegang lagi. Pernikahan di itu ini ada di Singaraja nih, ada Sutanto dari Singaraja sudah bergabung. Om Swastiastu, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Iya, sudah masuk Sutanto. Jangan duta genre juga. Duta genre nih kayaknya deh. Bapak Sutanto. Bapak Sutanto, mantan nih. Bapak Sutanto, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, saya ingin bertanya kepada Ibu, apa program dan kebijakan yang pernah Ibu lakukan di dalam program PKK yang sudah bersinergi dengan remaja? Dan kalau boleh tahu, apa sih komitmen yang sudah dijalani dengan remaja untuk pencegahan stunting? Terima kasih. Itu saja? Ya, itu saja. Baik.
Anda mendapatkan 100.000 rupiah. Dan ibu tambahin lagi 100.000. Gimana? Caranya kalau itu kan voucher. Oke. Ibu nggak punya voucher, tambahin. Jadi dapat 200 ya. Ada dapat 200 ya. Oke. Bapak Susanto ya. Ada yang mau ditambahkan lagi? Pak Susanto bagi ya nanti ya sama hostnya. Baik, terima kasih Pak Susanto. Baik Bapak. Jadi kalau kami di PKK itu tidak mengkhusus sesungguhnya ya, tetapi memang sasarannya adalah keluarga. Jadi secara umum kami, karena ada 10 program pokok PKK. Jadi prinsip kami adalah melakukan tindakan-tindakan aksi sosial dan sosialisasi agar itu menyasar kepada keluarga, apapun permasalahan yang ada di dalam keluarga itu. Karena di dalam 10 program pokok PKK itu kan ada penghayatan pengamalan Pancasila, gotong royong, itu akan mengasah karakter anak-anak. Kalau ada keluarga, di dalam keluarga itu kan sendiri ada anggota keluarganya, sudah pasti itu dari anak-anak sampai dia tingkat remaja atau dewasa, ada orang tuanya. Nah, kemudian ada pendidikan, ada sandang, pangan, kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi kami, ini namanya tim penggerak. Jadi tugas kami itu menggerakkan, menggugah, mengajak partisipasi aktif. Kami bukan profesional yang menangani khusus. Seperti misalnya, apa komitmen kami ini terhadap remaja? Tidak hanya remaja, tetapi keluarga itu. Karena di dalam keluarga itu ada remaja, seperti itu. Nah, kegiatan sosialisasi itulah yang merupakan kegiatan kami untuk mewujudkan program-program terkait tidak hanya program PKK, tetapi juga program pemerintah. Seperti sekarang ini stunting. Kami tidak profesional di urusan itu. Itu barangkali akan menjadi lebih banyak terkait dengan kesehatan. Dari dinas kesehatan, dari pakar-pakar kesehatan. Tetapi kami mendukungnya agar semua capaian itu lebih cepat tercapai. Jadi caranya apa? Kami mensosialisasikan bersama-sama dengan profesionalnya. Kami turun. Ketika profesional mengatakan bahwa untuk mencegah stunting anak itu harus makanan-makanan sehat. Jadi kami turun ke masyarakat. Bahkan kami bulan kemarin itu turun keliling ke 9 kabupaten kota, ke kecamatan. Bulan depan ibu itu sekali turun akan menyasar 4 kecamatan di 4 kabupaten. Jadi sekitar 200 orang itu kita sasar. Jadi begitu. Kemudian koordinasi dengan kabupaten kota sampai kemudian ke desa. Itu kader-kader PKK ikut mensosialisasikan. Nah, dampingi keluarga-keluarga bahwa kalau kita tidak melakukan pencegahan, stunting akan meningkat, bahwa kalau anak-anak remaja kita tidak diperhatikan gizinya, mereka akan menderita gizi buruk, itu seperti itu. Jadi yang jelas kami tidak bisa menyampaikan bahwa ini loh kegiatan kami, ini loh komitmen kami, tidak. Tetapi kami adalah tim penggerak. Jadi kami menggerakkan, kami mengajak partisipasi aktif masyarakat. Karena satu permasalahan yang kita hadapi tidak bisa khusus satu institusi atau orang per orang menangani, tetapi harus semua pihak dari masing-masing pijakannya. Kalau tim penggerak, ya dia menggerakkan, menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa ada yang namanya stunting, bahwa itu dimulai dari remaja, ya sosialisasi seperti itu. Jadi kalau mengkhusus ke ini remaja, itu mungkin tupoksi kami tidak di situ, tetapi menggerakkan remaja untuk bersama-sama kita bersama-sama mengantisipasi, menanggulangi, mencegah stunting, ya. Jadi yang punya program khusus itu adalah BKKBN dengan menghadirkan duta genre. Nah, kemudian ketika ada duta genre, ke PKK berkolaborasi dengan duta genre. Kami ajak anak-anak kami yang generasi berencana untuk bersama-sama mengedukasi seusianya. Gitu. Jadi begitu cara kerja kami seperti itu. Karena ingat, kami ini adalah TPPKK, tim penggerak. Jadi tugas kami ketika ada hal-hal yang harus digerakkan, yang harus mendapatkan partisipasi aktif masyarakat, disitulah tugas kami. Yuk masyarakat, kita jaga lingkungan. Yuk masyarakat, kita jaga kesehatan. Itu tugas kami. Karenanya Ibu bagi 2 kegiatan itu, sosialisasi dan bakti sosial.
bakti sosial, aksi sosial ibu langsung membawa produk-produk seperti sembako misalnya kalau dibutuhkan gitu. Jadi seperti itu. Jadi PKK tidak bergerak khusus menangani usia per usia, tetapi itu lintas usia yang ada di dalam keluarga. Karena ada kolaborasi, Bu, betul, ya. Karena sasaran kita keluarga. Di dalamnya ada kepala keluarga, ada anggota keluarga. Baik, saya ke Marcel lagi. Marcel, dengan apa yang Marcel lakukan bersama Forum Genre ini sendiri, berarti Marcel juga mengetahui bahwa pernikahan dini juga bisa jadi penyebab atau pemicu akan terjadinya stunting ke depannya. Seperti itu kan? Iya benar, karena pernikahan dini kan di usia dini ya, bukan di usia itu. Di usia dini otomatis secara kita sebagai remaja kan mungkin banyak remaja yang mungkin nikah 17 tahun atau 18 tahun. Kan otomatis secara harfiahnya tuh belum siap, baik secara fisik, secara mental, secara emosional, dan juga kalau misalnya remaja putrinya nih kan belum siap di kandungannya, belum siap. Jadi ketika hamil misalnya otomatis tidak siap dan berisiko banget terjadinya stunting karena remaja kan masanya pertumbuhan. Sekarang mengandung otomatis akan berbagi atau berebut gizi dengan sang bayi. Otomatis bayinya nggak dapat gizi secara maksimal. Baik, itu yang dilakukan. Ada Desi dari Denpasar. Om Swastiastu, Desi. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore, Desi. Silakan, Desi. Iya, saya Desi dari Denpasar, mau tanya nih, karena topiknya menarik ya, karena tentang stunting. Terkait dengan stunting, sepertinya saya sempat membaca bahwa stunting harus dihindari dari usia remaja. Namun jika kita lihat usia remaja saat ini, kan banyak juga yang memiliki pola hidup yang tidak sehat. Peran genre itu bagaimana sih dalam mengedukasi remaja agar remaja lebih percaya nih dengan keberadaan genre saat ini dan mampu melakukan pola hidup sehat khususnya untuk mencegah stunting. Terima kasih. Baik Desi. Selamat mendapatkan voucher Rp100.000. Oke. Ibu tambahin 100. Ya sama. Iya. Jadi 200. Jadi 200 dibagi dengan hostnya lagi. Oke, Marcel. Pertanyaan dari Desi ini, pola hidup yang tidak sehat, kemudian peran genre sebenarnya. Oke, ini kebetulan tadi pagi Marcel jam 9 pagi di Jemberana itu ngadain program kerja pribadi. Nah, kan otomatis sebagai seorang duta punya program kerja pribadi itu namanya Rumah Penting, rumahnya remaja peduli stunting. Nah, kan ini rumah otomatis punya banyak kamar, punya banyak ruangan. Dan Rumah Penting sendiri itu dibagi jadi beberapa room. Yang pertama socialization room, kemudian discussion room, sama counseling room. Jadi yang Marcel laksanakan tadi pagi adalah socialization room. Jadi Marcel sosialisasi tentang gizi di panti asuhan Alas Kasih di Jemberana. Jadi sebenarnya Rumah Penting ini adalah sebuah program yang dimana kita tahu bahwa kan stunting adalah masalah anak, remaja, dan keluarganya. Jadi ketika seorang istri nih yang masih muda terus mengandung dan tidak bisa memenuhi gizinya dengan baik, ataupun ketika remaja tidak dapat memenuhi dengan baik, otomatis akan berisiko stunting. Dan ketika anak sudah stunting, otomatis akan melahirkan anak stunting juga. Jadi terus-menerus seperti itu, dan begitu pun seterusnya. Jadi pada akhirnya akan terciptalah anak stunting. Jadi yang Marcel tekankan pada program kerja ini adalah bagaimana remaja bisa memenuhi gizinya dengan baik, terutama mengajak remaja untuk bisa mengimplementasikan pedoman gizi seimbang yang sudah Marcel jelaskan sebelumnya. Jadi itu yang kita utamakan. Jadi di kegiatan Marcel tadi jam 9 pagi itu Marcel juga bawa door prize. Nah, door prize-nya itu juga makanan-makanan sehat, ada kasih buah-buahan juga, kemudian suplemen kesehatan. Buahnya lokal loh, lokal ya, dari Jemberana sendiri gitu. Manggis seperti ini Madi. Ketika misalnya nih Marcel kan remaja nih, ketika nongki-nongki, apa namanya? Ya nongki. Nongkrong. Gitu kan, kan lagi makan nih remaja biasanya kalau remaja kan lebih ini makannya. Terus ada teman putri misalnya itu, nah itu ini enggak gitu. Nah langsung aja Marcel selalu bilang, kayak ini loh jangan banyak jangan diet nih. Kayak ini pakai itu ya, pakai obat-obat pelangsing jangan gitu. Jadi makannya yang sehat gitu. Jadi dengan bahasa gaulnya anak-anak muda mengedukasi temannya, ketika dia tahu juga temannya kayak Marcel ini orang duta genre pantas dipercaya gitu kan. Jadi bahasa komunikasinya itu komunikatif dia. Ketimbang misalnya bisa saja kami orang tua bahasa kami akan ini aja diet aja kan kayak ibu ini kan kayak begitu. Nah, jadi gaya bahasa juga mempengaruhi ya ternyata.
ada dari orang tua kepada anaknya, ada dari teman-teman kepada yang seusianya. Begitulah pentingnya kehadiran duta-duta genre ini, anak-anak muda kita ini yang turut mengedukasi sesama usianya. Gitu. Baik, kita rehat kembali ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Baik, kita masih dalam dialog khusus bersama BKKBN, peran keluarga dalam pencegahan dan percepatan stunting atau penurunan stunting di Bali masih menjadi topik kita pada sore hari ini. Silakan, masih ada kesempatan Anda untuk bergabung bersama kami untuk mendapatkan voucher Rp100.000 plus. Rp100.000 lagi. ada hadiah khusus nih dari Ibu tim penggerak PKK Provinsi Bali, ada Ibu Putri Koster di sini ya. Marcel, kalau tadi ini ada yang menarik adalah ada rumah penting yang dilakukan di Jembrana ya waktu itu kemarin tadi pagi ya. Nah, ini ada yang counseling room ini. Nah, ini yang menarik, ini counseling ini apa yang dikonselingkan? Oke, jadi kan ini rumah penting. Jadi khusus counselingnya terkait gizi. Jadi gizi remaja, gimana remaja mungkin ada masalah-masalah kesehatan, mungkin bisa counseling sama kita nih sama. Jadi Marcel nggak jalannya sendiri tapi juga punya tim dari Duta Genre juga. Jadi kita berkolaborasi, ya benar banget, dari Forum Genre Bali dan juga Forum Genre Jembrana. Jadi kolaborasi. Dan kenapa konseling? Kenapa konselingnya dengan kita? Karena seperti yang dibilang tadi sama Ibu Putri, Ibu Lude, kalau remaja ini lebih suka untuk curhat sesama remajanya gitu. Mungkin sama orang tuanya agak canggung. Jadi itulah mengapa alasan Marcel ada yang namanya counseling room, biar remaja pun juga enak bahasanya, bahasa remaja, jadi bisa diterima dengan lebih baik gitu. Jadi bahasanya juga berbeda bahasa gaul seperti itu ya. Ini seperti kata ibu jagonya. Kan ibu dengar begitu. Kamu ini gitu ya. Kamu Bu Lode, ini mengajak genre juga untuk mencegah percepatan penurunan stunting di Bali ini sendiri. Seberapa besar ini perannya genre tentunya, Bu? Perannya sangat besar ya. Karena di sanalah produknya nanti kan gitu, menghasilkan. Jadi memang seperti yang saya sampaikan, kita siapkan pabriknya, bukan kita baikkan bengkelnya gitu. Jadi kita buat di hulu. Nah, genre, kalau kita genre, tapi kalau kita di Bali karena kita ada adat, kita punya Yowana. Nah, Yowana nih Ibu. Jadi kita rangkul juga. Kita harus rangkul mulai dari MDA-nya di Majelis Desa Adat yang menaungi daripada Yowana itu. Itu kita ajak undang sosialisasi juga, berikan pemahaman. Tentunya nanti mereka lah yang nanti di kabupaten kota atau di masing-masing desanya akan menetap tularkan. Kan di Banjar-Banjar ada seketruno-truni. Apalagi liburan, berkumpul. Nah, itu lebih mengena nanti mereka untuk masuk di situ di kelompoknya. Jadi sangat luar biasa. Ini peran remaja memang ini bonus demografinya. Jadi kita berpikirnya bukan hari ini, tapi untuk 2045 ini. Jadi 23 tahun lagi dia baru 23 kan? Jadi anak-anak yang lahir sekarang, bulan depan, itu yang akan menjadi generasi penerus kita. Nah, kalau generasi penerus kita yang loyo, kita kan nanti sudah tua. Siapa yang ngurus nanti? Hancurlah negara gitu. Kita, Ibu aja. Kita itu di sini Ada Pak Adi dari Karangasem yang sudah bergabung. Om Swastiastu. Selamat sore Pak Adi. Pak Edi. Pak Edi ya? Halo, selamat sore. Oh, Pak Edi ya, Pak Edi. Monggo, silakan. Selamat sore. Nggih, lurus. Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin perkenalkan saya dari Karangasem. Di sini mau bertanya mungkin terkait masalah stunting gitu. Karena kan kadang-kadang itu aturan makanan pendamping air susu ibu kan kadang-kadang itu suka keliru gitu. Misalnya ibunya ini banyak suka makan karbo atau gorengan, terlalu banyak makan makanan yang instan gitu karena pada saat dia mengandung gitu. Nah, namun berat badan anak ini bagus gitu, nggak ada terganggu kayak gitu.
nggak ada masalah. Nah, apakah ini akan menimbulkan dampak berbahaya atau seperti apa? Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, itu saja Pak Edi. Baik, Pak Edi, terima kasih atas pertanyaannya. Anda mendapatkan door prize Rp100.000 berupa voucher dan ada tambahan dari Ibu tim penggerak PKK. Tim penggerak PKK Ibu Putri Koster. Silakan Bu Lode, mungkin ada yang... Terima kasih Pak Edi dari Karangasem, luar biasa pertanyaannya. Jadi pada intinya stunting itu kan memang gangguan nutrisi secara kronis ya, yang berlangsung lama, bisa karena juga infeksi berulang, terutama di 1000 hari pertama kehidupan. Ya, jadi misalnya remaja sudah sehat, calon pengantin sehat, ibu hamil sehat, ya kan, bayi yang lahir sehat. Tapi pada saat ini bayi lahir kan dia pasti punya kesempatan lagi 2 tahun di luar. Nah itu kalau intervensi tidak pas bisa akan melahirkan menjadi anak stunting. Jadi itu yang emasnya itu, masa emasnya itu, golden periodnya itu di 1000 hari pertama kehidupan. Nah kalau dia makan fast food mungkin komposisinya sudah sesuai, ya kan. Jadi bukan itu aja yang dia makan, bisa aja dia minum susu juga, kan gitu. Bukan masalah fast foodnya saja, tapi dia ada imbangi dengan susu, mungkin buahnya juga banyak, ya kan. Pola asuh atau lingkungan keluarga juga bagus. Jadi tidak bisa membilang bahwa fast food juga anak saya juga bagus, ya belum tentu kan. Karena kita harus telusuri ini benar nggak gitu. Dari hasil penelitian, makan fast food yang banyak lemak dan kolesterol itu memang lebih membahayakan. Baik. Terima kasih Pak Edi dari Karangasem. Jangan banyak-banyak ya makan gorengan ya. Kan aturannya itu gizi berimbang. Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Kalau berlebih, apapun berlebih kayaknya nggak bagus untuk tubuh kita. Ada kalanya tubuh kita ngerespon langsung, ada kalanya tidak. Misalnya ibu terlalu banyak minum yang kecut, yang asam begitu, nanti bayinya yang diare kalau masih minum susu, air susu ibu kan gitu. Jadi ketika putra masih nyusu, kita juga harus memperhatikan pola makan kita. Jadi pada prinsipnya sesungguhnya nggak terlalu sulit. Jadi mampu nggak kita menyeimbangkan. Kadang-kadang kan kita udah kadung ingin yang kecut-kecut, yang asam-asam, asam terus kan tidak bagus itu. Atau terlalu manis, nanti kayak ibu nih, senyum ibu jadi jadi ubah perilaku nih. Marsal, selaku Duta Genre Provinsi Bali, ini ada pesan kepada remaja Bali tentunya. Oke, tentunya ada pasti, karena stunting ini kan menjadi hal yang esensial dan kita sebagai remaja punya peran yang inklusif untuk bisa mengatasi stunting di Bali dan khususnya Indonesia, karena sekarang kan angka stunting di Bali memang paling rendah, tapi kita tidak boleh menutup mata sebelah. Karena kalau misalnya kita hitung dengan jumlah anak yang ada di Bali, tentunya itu masih banyak, dan ketika kita tidak peduli, otomatis akan angkanya naik terus. Nah, jadi itulah kita sebagai remaja dan juga sebagai forum genrenya punya peran yang sangat penting, terutama dengan kita di masa remaja harus bisa mengimplementasikan pedoman gizi seimbang pada kehidupan kita sehari-hari. Better nutrition for better generation. Jadi ketika kita remaja bisa memenuhi gizi dengan baik, otomatis akan berpengaruh besar juga pada kehidupan berkeluarga kita nanti, tidak menghasilkan anak stunting. Dan terkait pernikahan dini, janganlah anggap bahwa pernikahan itu sebagai ajang balapan, karena jangan tuntut di waktu yang cepat, tapi di waktu yang tepat aja. Baik. 2125 keren. 2125 keren. Kalau gitu generasi muda kita kan enak. Tua-tuanya kan nyaman di masa depan. Kalau semua seperti Marcel kan. Baik. Ibu Lode ada yang ingin disampaikan? Iya, saya cuman singkat saja. Kita ini semua orang penting. Orang penting artinya peduli stunting. Ayo cegah stunting sedini mungkin agar keluarga bebas stunting. Dan yang pastinya ini dari Ketua Tim Penggerak PKK ada yang ingin disampaikan, Bu, peran keluarga. Karena cegah stunting itu penting, makanya Ibu dan tim penggerak PKK Provinsi, Kabupaten, Kota sampai ke desa ingin menyampaikan, ayo ibu-ibu, mari kita peduli, cari tahu apa itu stunting, perbanyak pengetahuan kita untuk kemudian kita bersama-sama mencegahnya. PKK tidak bisa bergerak sendiri, BKKBN tidak bisa bergerak sendiri, program pemerintah tidak akan terwujud tanpa partisipasi aktif masyarakat, karena sasarannya adalah keluarga. Mari
keluarga itu menjadi cerdas, mengantisipasi, mencegah, kemudian menurunkan dan lain sebagainya sesuai dengan yang dibutuhkan agar stunting itu menjadi 0 angkanya di Bali. Oke, seperti kata Marcel tadi ini, walaupun angka stunting di Bali dapat dikatakan lebih rendah dari nasional ini sendiri, tidak boleh menutup mata sebelah ya. Kalau menutup mata sebelah, apaan tuh? Kalau dua-duanya nggak bisa jalan. Ibu Lede, Putri, terima kasih ya. Kita kerja keras lagi nih agar angka penurunan stunting ini menjadi 0 di seluruh kabupaten kota di Bali ini, khususnya di Bali tentunya. Dan peran genre juga sangat berperan di sini ya, dibutuhkan sekali. Baik, sahabat Desi Kenal Karang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.